Kalau tahu berbahaya ngapain? Ngapain hanya sekedar ya kalaupun di TNI, Polri dilarang, tidak boleh, tapi mereka masih ada. Kalau tahu bahwa penceramah radikal itu memang berbahaya, mengapa tidak dilarang sekalian? Mengapa tidak dipangkas sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pelarangan ustadz-ustadz radikal untuk berceramah di lingkungan TNI, Polri, dan juga keluarganya sedikit membuat kita lega. Apalagi kemudian diikuti follow up oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang juga langsung memberikan instruksi melarang seluruh jajarannya, Pangdam-Pangdam dan Rem, Dandim dan seterusnya ke bawah untuk tidak juga mengundang, untuk tidak pernah mengundang penceramah radikal. Sedikit lega kita. Ya, sekali lagi sedikit lega, belum lega semuanya. Belum lega sepenuhnya. Mengapa? Karena menurut saya instruksi ini, perintah ini masih setengah hati. Masih setengah hati. Tidak menyelesaikan persoalan dari akarnya. Dari sumbernya. Kalau tahu bahwa penceramah radikal itu memang berbahaya, mengapa tidak dilarang sekalian? Mengapa tidak dipangkas sekalian? Mengapa tidak diberi sanksi hukum sekalian? Untuk mengklasifikasi para penceramah yang terpapar virus radikalisme atau virus kadrun yang hari ini sudah bermetamorfosis menjadi omikron, saya kira cukup mudah. Ustadz-ustadz ini mereka biasanya celana cingkrang, jenggotnya ngelawir, batu keireng. Di dalam ceramahnya itu ada narasi wajib bagi mereka, membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan kelompok lain. Kelompok Aswaja An-Nahdiyah dari orang-orang NU, kiai NU, tokoh-tokoh NU menjadi lagu wajib bagi mereka untuk diserang, dibid'ahkan, disyirikkan, dimusyrikan, dikurafatkan. Kalau ada penceramah yang di dalam ceramahnya sering menyampaikan seperti itu, ziarah kubur bid'ah, ziarah wali songo bid'ah, kafir, musyrik, itu masuk ke dalam ustadz kadrun radikal. Itu aja. Gampang. Kemudian sering memusuhi negara, sering keluar-keluar isu PKA, PKI, komunis. Komunis nanti ditindak sembokan. Itu juga udah. Jadi memusuhi NU tujuannya apa? Bukan persoalan dalil, bukan persoalan benar salah, tapi persoalan ideologis, politik ideologis untuk menghancurkan warga itu. Karena warga itu adalah kekuatan sipil yang sangat besar dan hanya ditemukan di Indonesia yang menghalangi mereka di dalam mewujudkan visi misi khilafahnya. Kemudian di dalam konteks kebangsaan, siapapun mereka yang terlibat dengan gerakan ormas terlarang, yang terlibat dalam keluarga besar FPI dan HTI, itu otomatis masuk dalam penceramah-penceramah radikal yang tidak boleh diundang di lingkungan TNI, Polri. Mereka adalah tokoh-tokoh ustadz-ustadz yang bermasalah di tanah air ini. Ya bermasalah, kalau nggak bermasalah kan nggak dibubarkan. Nah, lagi-lagi ini adalah kebijakan setengah hati, membubarkan wadahnya, sudah percaya, yakin, menganggap mereka berbahaya bagi bangsa dan negara, tetapi faktanya para penolaknya, pengurusnya dibebaskan, dibiarkan, dilepas liarkan. Sehingga yang terjadi sampai hari ini, demo, framing, penodaan agama, penistaan agama, terus karena pelaku-pelaku intoleran, pelaku-pelaku radikalisme dibiarkan oleh negara. Ini yang saya sebut setengah hati.
tidak menyelesaikan persoalan dari akar-akarnya. Mengapa pemerintah kita tidak tegas? Mengapa tidak langsung sanksi mereka? Larang ideologi radikal. Masa nggak berani sih penduduk 260 juta jiwa nggak berani membuat pelarangan kayak gitu? Buat apa anggota DPR-nya itu? Gaji besar oleh negara ngatasi radikalisme nggak becus. Contoh tuh Malaysia yang nggak begitu besar aja langsung tegas melarang ideologi Salafi Wahabi. Brunei yang kecil juga berani yuk. Kita yang gede kepada penakut pengecut. Larang itu ideologi radikal. Biar tumpas semuanya, selesai dari akar-akarnya. Yang melawan kebijakan itu sikat, tangkap sekalian, jebloskan ke penjara. Yang menghalang-halangi berarti ya balane teman-temannya kelompok radikal kan begitu. Nggak usah tanggung Pak Jokowi, Pak Kasat, jangan tanggung. Lagi pula masih nanti ada kontroversi siapa yang akan menjadi yang kapasitas parameter untuk menentukan ini radikal atau tidak, pasti nanti kan ramai gitu digoreng. Sebenarnya lagi pun saya kira akan muncul gorengan radikal kan biasa bahasa mereka begitu kan. Tidak mau ketahuan belangnya itu ya. Jadi kemudian gonggong biar ganggung itu ya biar nggak ketahuan belangnya radikalnya. Ya begitu karena dibiarkan. Kan begitu. Kalau tahu berbahaya ngapain hanya sekedar ya kalaupun di TNI Polri dilarang tidak boleh, tapi mereka masih ada. Ya, mereka akan terus berkuar-kuar atas nama agama, bela Islam, tetek bengek, Bamukmin CS itu, tampung cangeme, demo. Ya orang-orang kayak gitu mesti harus ditangkap, beri sanksi hukum, karena provokasi terus-terusan membuat gaduh negara ini. Lah ya, sudah tahu itu, ya saya ibaratkan begini. Sudah tahu bahwa di lingkungan kita ada banyak buaya. Buaya ganas berbahaya bagi kita semua. Sehingga kemudian setelah ketemu kandangnya ditutup, dihancurkan, tapi buaya dibiarkan. Bukan tidak tahu, dibiarkan. Berkeliaran di sekitar rumah, nengok-nengok jendela, ikut makan siang gitu. Dibiarkan, udah tahu itu bahaya, bisa gigit. Nah gimana kira-kira logika seperti itu gimana kira-kira? Ya lama-lama kakimu dicakot kan begitu, keletak. Mereka lapar. Gitu. Lah yang berbahaya kan orangnya. Yang berbahaya kan makhluknya, buayanya, bukan kandangnya. Kandang si barang mati. Yang membuat berbahaya kan pelaku-pelakunya ini, Pak Mahfud. Yang berbahaya itu pelaku-pelakunya, anggota-anggotanya, anggota FPI, anggota HTI. Bukan wadahnya, wadah itu abstrak. Mending kalau kandang buaya ada barangnya. Yang benar mestinya kandangnya sama isinya dihancur leburkan sekalian, ditumpas sekalian, kerangkeng sekalian, lempar ke laut ke Nusa Kambangan biar ketemu teman-temannya di sana. Kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga abadi.